Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi tata ruang. Profil perusahaan global adalah McDonald. Selama lebih dari setengah abad keberadaannya, McDonald telah merevolusi industri restorannya dengan mengembangkan restoran makanan cepat saji dengan menu terbatas. Ia juga telah melakukan 7 inovasi besar. Selanjutnya adalah pentingnya strategi keputusan tata ruang. Tata ruang adalah salah satu dari keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata ruang juga implementasi strategi karena ia menciptakan prioritas kompetitif sehubungan dengan kapasitas, proses, fleksibel, dan biaya. Dan begitu pula dengan kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Selanjutnya adalah pentingnya strategi keputusan tata ruang. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah yang pertama itu utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan, klien yang lebih baik. Yang kelima, fleksibilitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis tata ruang. Yang pertama itu tata ruang kantor, yang kedua tata ruang toko eceran, yang ketiga tata ruang gudang, yang keempat tata ruang posisi tetap, yang kelima tata ruang berorientasi, yang keenam tata ruang sel kerja, yang ketujuh tata ruang berorientasi. Selanjutnya adalah penerapan tata ruang yang baik. Yang pertama itu peralatan penanganan material, yang kedua biaya pergerakan antara berbagai area kinerja, yang ketiga kapasitas dan ruang yang diperlukan, yang keempat aliran informasi, yang kelima lingkungan dan keindahan. Selanjutnya adalah tata ruang kerja. Tata ruang kantor memerlukan pengelompokan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang demi kenyamanan, keamanan, serta pergerakan informasi. Selanjutnya adalah tata ruang toko eceran. Tata ruang toko eceran itu suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada aliran, penyediaan ruangan, dan tanggapan terhadap perilaku pelanggan. Selanjutnya service scape atau lingkungan fisik di mana jasa dilakukan dan bagaimana lingkungan ini memiliki dampak pada pelanggan dan karyawan. 3. Elemen service. Yang pertama itu kondisi yang berkenaan dengan lingkungan. Yang kedua itu tata letak yang luas dan mempunyai fungsi. Yang ketiga tanda-tanda simbol dan patung. Selanjutnya adalah tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Tujuan tata ruang pengudangan adalah menemukan trade-off yang optimal antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gudang. Cross-docking, cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dengan gedung enggan, cara memproses mereka langsung di saat mereka diterima. Selanjutnya adalah tata ruang posisi tetap. Faktor yang terdapat dalam posisi tetap, yang pertama itu terdapat tempat yang terbatas pada semua lokasi produksi. Yang kedua itu setiap tahapan yang berada pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan dinamis, contoh kebutuhan material, batch B, sejalan dengan perkembangan proyek. Selanjutnya tata ruang berorientasi proses. Tata ruang berorientasi proses suatu tata ruang yang menangani volume kecil, produk dengan keragaman yang tinggi dan yang seperti mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Selanjutnya adalah sel-sel kerja. Sel kerja merupakan pengaturan sementara mesin dan karyawan yang berorientasi pada produk dalam fasilitas yang berorientasi proses. Ide sel kerja yaitu untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu
mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil sehingga mereka dapat memuaskan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Yang selanjutnya, tata ruang repetitif dan berorientasi produk. Tata ruang berorientasi produk adalah di organisasi di seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Ya, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.